Oh, oh, juga rem renov di mana? Mobilnya. Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam kali ini kita dapat berkumpul kembali di acara kajian online Magnet Rezeki yang ke-66 bersama Ustadz Iskandar ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalihi. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Gimana nih? Masih ingat jawabannya kalau di Magnet Rezeki kalau ditanya apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Alhamdulillah ya, senang banget nih saya bisa berkumpul bersama Bapak Ibu di sini. Ada Bunda Primi, ada Bunda Sumiati, ada Bunda Ratna, Bunda Anesi, Bunda Ina, Bunda Tiah Mutia, Bunda Yuli, Bunda Sudarmi, dan Pak Dedi ya. Di sini juga ada Ketua Korwil kita yang saya hormati, Pak Mirdan, serta Ustadz Iskandar Sulaiman ya yang akan menjadi pembicara pada malam kali ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk sharing ice breaking dulu ya biar kita bisa konsentrasi ya. Konsentrasi kalau sebelum sebelum kajian, seminar maupun webinar dan apapun itu biar bisa konsen nih, apalagi malam-malam jam segini ya, udah jam-jamnya jam bocan ya, bocantik nih ya. Oke, boleh ikuti ya nanti ice breakingnya, silahkan karena ini senam Magnet Rezeki. Boleh sambil duduk saja ya, kita ikuti gerakannya saja. Siap, tangannya dikepal This here's the story yang bisa of Cassius Clay, kamera who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, di senam Muhammad and Ali all ya. the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy Ali. Catch me if you can. Now all you fight fans, you've got to agree, there ain't no flies on Muhammad Ali. He fills the arena wherever he goes, and everyone gets what they pay for. Muhammad was known to have said, you watch me shuffle and I jab off your head. He moves like the black Superman and calls to the other guy Ali. Catch me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen, the heavyweight champion who came back again. My face
floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy, I'm Ali. Catch me if you can. He'd been taking it easy, and then suddenly the moment came. Suddenly the moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. No phantom punch. And he's down and out. However many times you look at that, it's the clearest punch you can see. George Foreman down on the floor. No phantom punch. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy, I'm Ali. Catch me if you can. I'm Ali. Catch me if you can. Oke, terima kasih semuanya. Luar biasa, dahsyat semuanya ya. Oke. Oke, ya. Terima kasih nih yang sudah mengikuti. Walaupun off kamera, pasti ini semangatnya luar biasa dahsyat ya. Alangkah lebih baiknya karena kita udah bisa konsentrasi, kita awali dengan pembacaan doa sebelum kita mulai belajar ya, kajian bersama Ustadz Iskandar. Biar berkah, kita boleh baca Al-Fatihah, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu semua, sahabat Magnet Rezeki semua, yang hadir di sini banyak dari Cikarang, Karawang, dan sekitarnya karena ini Korwil Sikapura ya, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Terima kasih yang telah hadir dan di sini malam kali ini di kajian online Magnet Rezeki yang ke-66 kita akan membahas sholat dan rezeki dahsyat. Nah ini apa sih kaitannya nih sholat dengan rezeki? Nanti kita akan bahas lebih dalam ya bersama kiai kita. Ini jarang muncul nih ya beliau kehadirannya di Sikapura ini, tapi beliau adalah pengamal ilmu magnet rezeki dan beliau pemilik pesantren juga di sekitar Rengas Dengklok ya di Karawang sini dan beliau adalah salah satu guru saya ya di sini. Langsung saja tanpa menunggu waktu lama karena ini juga sudah larut ya. Kita fokuskan belajar. Wah, ini ada ternyata dari Sulawesi ya. Terima kasih yang hadir dari Sulawesi juga. Baik kepada Pak Ustadz Iskandar dengan segala hormat saya persilahkan. Boleh Pak Baik, Ustadz ininya apa backgroundnya kayaknya di video setting kalau bisa gitu apa nih di video setting nanti ada apa namanya
I have a green screen. Nah, yang I have green screen-nya bisa biar jelas kelihatan wajah Pak Ustadznya gitu. Nah, ini udah jelas, siap. Silahkan, Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dan tentunya yang paling utama, mari kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat sempat. Pada saat ini kita bisa bersilaturahim secara virtual dalam rangka kajian Sikapura yang rutin dilaksanakan setiap malam Selasa atau hari Senin malam. Sebelumnya saya mohon maaf karena kondisinya sepertinya masih agak sedikit ada batuk-batuk ini, Bunda Holi. Mohon dimaklumi dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah anugerahkan kesehatan, keafiatan, kemuliaan dan kebahagiaan dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, bil khusus kepada Ketua Sikapura, Kang Mirdan, beserta keluarga, dan juga teman-teman semua, para CTMR, bil khusus yang memfasilitasi, yang memandu kegiatan ini, Bunda Holly Peter, yang selalu aktif ya, luar biasa di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Magnet Rezeki ini. Tadi saya disebutkan bahwa keaktifan saya agak sedikit berkurang di kegiatan-kegiatan dikarenakan memang mohon izin saat ini saya lebih banyak fokus di kegiatan pesantren. Mohon doa untuk dari semuanya, mudah-mudahan semuanya ada dalam kelancaran, lah, kemudahan semuanya. Dan ketika saya dihubungi bil khusus oleh Bunda Holi untuk bersama-sama kita mengaji, bersama-sama mengisi atau mengikuti kajian, Alhamdulillah di bulan ini, bulan November, ada tanggal yang kemarin itu diinfokan kosong, itu tanggal 18 ya, Bunda Holi ya. Maka Bismillah, saya pun ingin banyak belajar kepada para rekan-rekan semua, orang-orang hebat, orang-orang yang senantiasa mendapatkan keajaiban ya dengan mengamalkan ilmu magnet rezeki dari gurunda, dari Ustadz kita, Ustadz Nasrullah, ini luar biasa. Banyak sekali testimoni-testimoni atau pengalaman-pengalaman hidup ketika kita mengamalkan ilmu magnet rezeki ini, dapat merasakan keajaiban demi keajaiban. Pun hanya saya, Alhamdulillah, walaupun belum begitu fokus, belum begitu banyak eh, belajar lagi terkait dengan mendalami ilmu magnet rezeki. Mudah-mudahan ke depan bisa saling silaturahmi, bertatap wajah kembali, terutama dengan Gurunda Ustadz Nasrullah. Baik, pada kesempatan ini saya ingin belajar bersama dengan semua orang-orang ajaib, pengamal ilmu magnet rezeki tentang sholat dan rezeki ya, kaitannya dengan rezeki. Nah, baik.
di sini disampaikan ada materi ya. Sebelumnya tadi sudah disampaikan saya Iskandar mohon izin saat ini saya diberikan amanah mengasuh para santri yang notabene mayoritas santri yang kami kelola adalah santri yatim duafa. Dan alhamdulillah para santri pun berkah luang waktu dari para CTMR alhamdulillah sudah berkunjung ke sini memberikan ilmu magnet rezeki. Kang Mirdan itu yang perdana datang ke sini memberikan ilmu magnet rezeki luar biasa. Terima kasih. Juga Bunda Holi pernah berkali-kali datang ke sini memberikan ilmu magnet rezeki kepada para santri. Juga Bunda Muti ya, Mutiah dari Bekasi. Dan juga teman-teman lain yang tentunya mohon izin belum atau tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Insya Allah semuanya senantiasa Allah anugerahkan kemuliaan, kebahagiaan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk belajar banyak bersama teman-teman semua tentang kajian sholat dan rezeki dahsyat. Ya, bisa dilanjut Bunda Holi screen-nya, slide-nya. Nah, pertama, saya ingin membahas tentang pengertian dari sholat ya. Karena ada titik fokus yang akan kita kaji, sholat dan rezeki dahsyat. Artinya ada dua hal yang ingin kita bahas, yaitu tentang sholat dan rezeki ya. Apakah ada kaitan antara sholat yang kita lakukan dengan rezeki Allah yang anugerahkan kepada kita? Baik, yang pertama pengertian dulu, sholat ini berasal dari bahasa Arab ya, yaitu kata sholla. Nah, ini artinya adalah doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sholat ini didefinisikan sebagai ibadah, ya, ibadah kepada Allah dan ini wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Nah, ini pengertian sholatnya adalah sholat fardu tentunya ya. Nah, kenapa sholat secara bahasa ini adalah merupakan doa? Dari referensi Al-Quran ya, surat At-Taubah ayat 103, sini disebutkan wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dan berdoalah untuk mereka. Nah, ini artinya ya, Allah alami muradi. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa, apa ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah dengan pengertian ya secara bahasa. Baik, selanjutnya Bunda Holi di nah ini adapun secara istilah wa syar'an kama qala ar-Rafi'i sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Rafi'i ya bahwa sholat ini adalah pengertiannya ini ada di dalam kitab ini ya kitab fikih namanya kitab Fathul Qorib. Salat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyara'idha mahsusatin. Yang artinya secara istilah syarak sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, salat itu adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan disertai syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ini pengertian secara syarak ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, yang akan kita bahas adalah tentang rezeki ya. Ini seringkali kita membahas tentang rezeki ya, karena memang fokus kajian kita adalah di ilmu magnet rezeki ya. Yang mana ilmu magnet rezeki ini konsennya bagaimana kita mendapatkan rezeki yang ajaib dari Allah atau istilahnya cukup duduk diam rezeki
datang. Nah, ini Masya Allah ya. Rezeki itu dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan oleh Allah ya. Nah, ini rezeki ini bisa berupa makanan sehari-hari, kemudian nafkah untuk keluarga kita, kemudian pendapatan dari apa yang menjadi usaha kita, keuntungan kalau misalnya kita berdagang atau berniaga dan sebagainya ya. Itu pengertian dari rezeki ya. Adapun menurut Ibnu Khaldun, rezeki adalah peranan manusia sebagai pengelola sumber-sumber alam yang telah ditundukkan oleh Allah. Jadi rezeki ini adalah merupakan bagaimana upaya kita, peranan kita sebagai manusia untuk mengelola sumber-sumber alam itu. Nah, kemudian saya ada pendapat yang lain dari Dawam Raharjo ya, Profesor Doktor Dawam Raharjo. Istilah rezeki itu adalah istilah sehari-hari yang lebih condong pada persoalan ekonomi. Jadi dalam pikiran manusia kebanyakan bahwa rezeki ini tidak erat sekali kaitannya dengan persoalan ekonomi ya. Nah, kemudian di sini ada juga Profesor Hamka memberikan pengertian tentang rezeki ya, yaitu pemberian atau karunia yang diberikan Tuhan, yakni Allah kepada makhluknya untuk dimanfaatkan dalam kehidupan, seperti makan makanlah dari karunia Allah yang halal dan baik ya. Karunia di sini diartikan sebagai rezeki atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya tanpa terkecuali. Sehingga ada di dalam Al-Qur'anul Karim, silakan Bunda dilanjut. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan ini ada dalam surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, dan tidak satu pun makhluk yang bergerak atau bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, yakni Lauhil Mahfudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara dan sahabatku sekalian, inilah yang menjadikan dasar ya, dasar bahwa Allah itu senantiasa memberikan rizki kepada kita semua. Nah, terkait dengan rizki semua ini adalah menjadi sebuah jaminan ya. Jaminan atas rezeki Allah yang dianugerahkan kepada kita. Semuanya Allah kasih rizki. Kenapa? Karena Allah ini memiliki sifat Rahman. Seringkali kita membaca, kalau melakukan sesuatu yang baik, kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim kan itu. Itu ada dua sifat Allah dalam kata Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman ini dialah Allah. Banyak para ulama yang memberikan pengertian Ar-Rahman, dialah Allah yang memberikan nikmat atau rizki yang begitu besar, dan rizki ini diberikan kepada hambanya tanpa pilih kasih gitu ya. Allah kasih tanpa pilih kasih, baik yang muslim maupun non muslim, baik manusia maupun binatang gitu ya. Allah kasih karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Nah, ini sebagaimana di dalam surat Hud ini. Nah, kemudian eh terkait dengan rezeki kita nih, mayoritas itu ya, mayoritas manusia terkadang itu ya menganggap bahwa rezeki itu adalah sebuah materi yang Allah titipkan kepada kita, seperti harta benda ya, harta, sehingga ada semacam paradigma seperti ini. Oh, dia mah banyak rezekinya gitu ya. Ketika banyak rezekinya,
Nah, ini biasanya dalam pikirannya itu banyak uangnya kan gitu. Jadi ketika banyak rezeki, banyak uang gitu. Ketika bilang rezekinya banyak, hartanya banyak gitu. Tetapi nah kita uang gitu ya atau harta bukanlah satu-satunya rizki yang Allah anugerahkan kepada kita karena seperti kebahagiaan, kemudian kemuliaan, ya, hubungan baik dengan sesama yang disebut dengan menjaga terumbu karang, itu semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya di sini ingin mengemukakan salah satu pendapat seorang ulama besar, Syekh Mutawali As-Sa'rawi, ya, yang mengkategorikan, mengklasifikasikan, mengelompokkan rizki itu menjadi 4 tingkatan atau 4 kelompok. Gitu ya. Yang pertama adalah adana darajat rizki. Nah, adna darajat rizki adalah harta apa namanya rizki yang tingkatannya paling rendah. Ya, apa itu tingkatan rizki yang paling rendah? Nah, tingkatan rizki yang paling rendah adalah al-mal. Nah, ternyata harta ya, harta termasuk uang di dalamnya, yaitu sandang, pangan, papan yang bisa dibeli oleh uang, ternyata itu semua adalah merupakan tingkatan rezeki yang paling rendah. Ya. Nah, kemudian apa tingkatan rezeki yang paling tinggi? A'la darajati rezeki. Nah, ternyata menurut Syekh Muhammad Mutawalli As-Sarawi, tingkatan rezeki yang paling tinggi adalah al-afiyah, yaitu kesehatan. Ya. Nah, tetapi ada dua lagi tingkatan ini luar biasa yang disebut dengan afdhalu anwa'ir rizki. Macam rizki yang paling utama ya. Nah, rizki yang paling utama itu apa? Rizki yang paling utama adalah wasolahul abna. Apa itu? Itu memiliki anak keturunan yang soleh. Jadi kalau kita memiliki anak, memiliki keturunan, kemudian anaknya soleh, atau solehah kalau perempuan istilah lainnya. Nah, istilahnya soleh solehah di sini ya. Solahul abna itu ya soleh solehah baik laki-laki maupun perempuan itu ternyata merupakan rizki yang paling utama. Nah, itu. Dan terakhir, nah, yang keempat, nah ini tingkatan paling puncak rizki yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai hambanya adalah waridho rabbil alamin, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan tamamur rizki, kesempurnaan rizki. Artinya kita akan sempurna rizki kita kalau kita sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah ilmu magnet rezeki itu ya, kalau sudah Allah sudah ridho, artinya semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah kan gitu. Artinya nanti kalau kita sudah mendapatkan keridhaan Allah, apapun yang kita minta Allah kabul, Allah ijabah, gitu ya. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan itu tadi duduk diam rezeki datang. Itu tandanya Allah udah ridho, gitu. Seperti cerita Siti Maryam gitu ya ketika berada di mihrabnya itu terkait dengan makanan yang selalu dijamin selalu ada di sampingnya gitu ya sampai Nabi Zakaria juga merasa ya kaget gitu ya kenapa ada makanan ya karena memang Siti Maryam sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ketika dipraktekkan oleh Nabi Zakaria ternyata Nabi Zakaria pun mendapatkan keajaiban. Nah, sahabatku dan saudaraku yang baik hatinya, kita tiba kepada hal poin ya, hal inti nih. Nah, sebetulnya kajian saya saat ini terkait dengan sholat dan rezeki dahsyat, saya mengacu kepada satu ayat di dalam Al-Quran, yakni surat Toha ayat 132. Nah, ini ayatnya. Izin supaya saya tidak sendiri, bisa Bunda Holi, kita bersama-sama baca ayat ini. Izin boleh?
Oke, siap, Iya. Ustadz. Ikuti ya. Boleh saya dulu, kemudian yang lain buka mic-nya. Kita bersama-sama membaca ayat ini supaya dapat pahala huruf demi huruf dari Al-Quran yang kita baca. Izin ya semua yang hadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, monggo. A'udzu أعوذ billahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wasmur وأمر Mur أهلك ahlaka بالصلاة bis-sholati wastabir واصطبر 'alaiha. عليها La nas'aluka rizqa. La لا nas'aluka نسألك rizqa. رزقا Nahnu narzuquka نحن nahnu Nahnu نرزقك narzuquka. wal 'aqibatu lit-taqwa. والعاقبة Aqibatu للتقوى littaqwa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan. Nah ini kalau begini saya serasa banyak temennya nih. Ternyata salah satu kajian apa namanya Zoom Meet ini ya terkadang saya kurang terbiasa sebetulnya Bunda Holi belum belum terbiasa ya. Belum terbiasa karena biasanya sih langsung ketemu dengan jamaah ya secara ini. Nah ketika ya أهلك بالصلاة واصطبر wastobir wastobir 'alaiha. Nah, nah, baik, ini عليه fokus kajian kita malam ini ya terkait dengan sholat dan jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini itu ya memerintahkan kepada kita untuk memakmurkan atau mendirikan sholat ya. Mendirikan sholat dan kita mesti bersabar ya, atas ketika kita memerintahkan mengajak sholat kepada keluarga ya. Dan kita mesti bersabar. Gitu. Nah, kata Allah, ini kata Allah nih. La nas'aluka rizqo. Gitu. Kami kata Allah tidak meminta rizki, gitu ya. Tetapi nahnu narzukuka. Tetapi kami yang memberikan rizki kepadamu, gitu ya. Wal akibatu littaqwa. Semua akibat adalah eh, apa namanya bagi orang yang bertakwa. Nah ini kajian ini seringkali kita mendengar langsung ya dari Ustadz Nas, dari Pak Nas itu bahwa ketika kita melakukan ibadah, gitu ya, sebagai bentuk rasa yang pertama tentunya sebagai bentuk kewajiban, ya. Walaupun sebetulnya level atau tingkatan yang lebih tinggi ketika kita beribadah ini bukan hanya sekedar apa namanya sebagai bentuk menunaikan kewajiban, tetapi yang lebih tinggi levelnya adalah sebagai bentuk kesyukuran, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Sehingga ketika kita melakukan ibadah sebagai bentuk kesyukuran ini, maka Allah akan berikan sebuah nikmat, sebuah rizki kepada kita. Itu. Nah, lantas ketika kita lebih rajin lagi ibadah, itu ya, dan seolah-olah ini adalah satu bentuk kesyukuran, dan bukan seolah-olah ya, istilahnya sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, Allah itu nggak butuh gitu ya, nggak butuh ibadah kita, karena ibadah ini kita ini akan berakibat atau istilah kembali lagi kepada kita. Gitu. Allah akan berikan lagi karunia yang lebih banyak lagi. Ketika kita merasakan kesyukuran yang lebih dahsyat lagi dan kita tingkatkan lagi ibadah kepada Allah, gitu ya, maka Allah tambah lagi nikmatnya, Allah tambah lagi karunia-Nya. Nah, ini terus-terusan sehingga menjadi sebuah interaksi yang ideal antara makhluk dengan kholiknya, antara kita sebagai hamba Allah dan Allah sebagai zat yang menciptakan kita.
Nah, ini luar biasa. Kenapa ada di sholat? Karena sholat ini adalah sebuah interaksi yang paling efektif di antara ibadah-ibadah yang lain. Itu bahasanya saja udah sholat. Sholat itu berasal dari salah satu akar kata dari itisol. Itisol itu tersambung, gitu ya. Tersambung antara kita dengan Allah. Terjadi koneksi, gitu. Sholat itu konektivitas, koneksi antara kita sebagai hamba Allah dengan ya dengan Tuhan, dengan Kholiknya, dengan penciptanya ini Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya bisa di sampai sini mungkin Bunda Holi bisa kita berinteraksi dulu ya, tanya jawab itu. Boleh dibuka lagi. Mungkin sampai sini dulu barangkali ada yang perlu kita diskusikan ya dari pembuka atau pengantar yang saya berikan saat ini. Baik, Baik, saya silahkan kembalikan dulu ke Bapak Bunda Ibu Holi. nih ya, yang sudah fokus tadi ya mendengarkan nih tausiah ini dari kiai kita ya, dari Ustadz Iskandar tentang tadi tingkatan rezeki, terus terutama ya kita malam ini fokus di surat Toha ayat 132. Nah, dari materi yang telah disampaikan nih kita beberapa menit di awal gitu ya, boleh kita diskusi dulu, ada yang mau ditanyakan dan penasaran dengan rejeki-rejeki yang telah dijelaskan, dipaparkan oleh Ustadz kita ini. Tadi tentang keridhaan Allah, tentang kesehatan, anak soleh, boleh silahkan. Ada yang mau ditanyakan, boleh open mic atau diketik di kolom chat gitu ya. Ketik di kolom chat pertanyaannya apa, silahkan. Ada? Mungkin masih ini, masih menyerap. Eh, Baik, kita lanjut saja ya. ya, silahkan dilanjut. Nih masih Eh, menyerap nih surat Toha baik itu kita masih ini. ya baik ayat ini ya surat Toha ayat 132 ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh keluarganya mengerjakan sholat dan sabar dalam melaksanakan sholat dengan menjaga waktu dan kesinambungannya. Nah ini karena memang ayat ini khitabnya karena turun wahyunya dari Allah kepada baginda Rasul, tentunya yang pertama memerintahkan kepada baginda Rasul untuk menyuruh keluarganya mengerjakan sholat. Itu ya. Apalagi eh, ayat ini gitu ya disinyalir turunnya setelah adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Rasulullah mendapatkan perintah melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu. Baik, lanjut ininya slide-nya. Nah, kemudian ada tafsirnya nih ya. Perintah sholat ini diiringi dengan perintah yang kedua, yaitu dengan peringatan bahwa Allah tidak minta rizki. Allah tidak minta rizki kepada Nabi. Sebaliknya, Allah yang akan memberi rizki kepadanya. Sehingga Nabi tidak perlu memikirkan soal rezeki keluarganya. Ya, oleh sebab itu keluarganya agar jangan terpengaruh atau menjadi silau matanya melihat kekayaan dan kenikmatan yang dimiliki oleh istri-istri orang kafir pada masa itu ya, pada masa di Mekah waktu itu orang-orang Quraisy itu. Gitu. Oke, lanjut slide-nya. Nah, jika Rasul dan keluarganya menghadapi berbagai kesulitan, beliau mengajak keluarganya untuk sholat. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabatnya itu Sabit, ia berkata, apabila keluarga Nabi ditimpa kesusahan, beliau memerintahkan kepada mereka, ayo sholatlah, sholatlah. Nah, Sabit berkata, para nabi jika tertimpa kesusahan, mereka segera menunaikan sholat. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hatim. Ya. Nah, saudaraku yang baik, gitu ya. Jadi, sholat ini menjadi sebuah
amalan utama ya, amalan utama dan menjadi barometer ya, menjadi barometer ibadah-ibadah yang lainnya atau menjadi barometer terkait dengan persoalan-persoalan hidup yang dialami oleh manusia. Ketika persoalan-persoalannya sangatlah banyak, ya, gitu ya, hubungan dengan keluarganya pun tidak harmonis atau kurang bagus gitu. Maka ketika orang ini ditimpa persoalan-persoalannya begitu banyak, yang pertama kali yang mesti ditanyakan bagaimana dengan sholatnya, kan gitu. Gitu. Ketika sholatnya bagus, ada dalam hadis sebutkan, gitu ya, eh, istilahnya dalam hadis ini disebutkan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab, akan diperiksa nanti pada hari kiamat, gitu ya. Itu adalah sholat, sholatnya, itu adalah sholatnya. Ida soluhat, soluhasairu amali. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya, wa idza fasadat, fasada sairu amali. Apabila sholatnya buruk, sholatnya istilahnya kurang, atau sholatnya lalai, sholatnya tidak terpelihara, maka buruk pula amalan-amalan lainnya. Tidak ada nilainya. Karena sholat ini merupakan kunci. Kunci. Kunci nanti yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan kunci sholat ini, gitu ya, ini akan menjadikan predikat eh, manusia menjadi pribadi yang soleh. Itu ya. Nah, baik, Bunda Holly, ini sepertinya ada yang sudah bertanya ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baik, silakan Ustadz. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Kiai, apakah bedanya harta dengan rezeki? Nah, baik, terima kasih. Bedanya harta dengan rezeki. Nah, ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa harta itu ya, ini biasanya orang ketika mendengar kata harta, ini kaitannya dengan eh, dalam teori ekonomi ya, biasanya tidak keluar dari tiga hal ya, yaitu yang pertama sandang, yang kedua pangan, yang ketiga papan. Sandang terkait dengan pakaian yang kita kenakan, kemudian pangan, makanan yang setiap hari kita konsumsi, gitu ya. Kemudian papan terkait dengan rumah tinggal kita. Itu. Nah, dan ini simbolnya atau istilahnya bisa kita dapatkan dengan adanya uang ya. Karena uang merupakan dalam teori ekonomi merupakan alat tukar yang bisa membeli apa saja secara materi ya. Itu tadi sandang pangan papan itu. Nah, ini adalah merupakan apa namanya? Harta ya. Disebutnya tuh mal, harta gitu. Nah, tapi kalau rizki, nah gitu, rizki ini ada pula ulama kita apa namanya memberikan definisi rezeki adalah sesuatu yang sudah kita nikmati, ya, sesuatu yang sedang dan sudah kita nikmati, gitu. Contoh itu ya. Dan ini kaitan dengan ada istilah harta dan ini apa namanya itu milik ya, rezeki, rezeki dengan milik. Nah, kalau harta yang belum dinikmati itu namanya, kalau itu milik kita ya milik gitu. Gitu. Tetapi kalau harta itu sudah dirasakan gitu ya, rasakan manfaatnya sedang dan sudah dirasakan, maka itu adalah disebutnya rizki. Contoh, misalnya kita ini memiliki harta ya, dan harta tadi merupakan bagian dari rezeki ya. Misalnya hartanya kita punya simpanan beras 1 karung misalnya. Nah, tentunya
kalau di rumah kita hanya tinggal 4 orang misalnya, rumah kita ada ayah dan 2 anak, gitu ya, tentunya tidak langsung dimasak 1 karung beras itu, hanya dimasak secukupnya. Nah, ketika dimasak kemudian dimakan, nah itulah hakikat dari rezeki, gitu. Adapun yang masih tersimpan itu adalah harta, masih harta milik istilahnya, masih harta, itu masih bagian dari rezeki. Nah, itu eh, bedanya harta dengan rezeki, ya. Dan yang kedua, tadi berdasarkan pendapat dari Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi, harta adalah merupakan derajat atau tingkatan rezeki yang paling rendah, gitu ya. Karena ada kesehatan sebagai tingkatan rizki yang paling tinggi, kemudian anak soleh merupakan tingkatan rizki yang paling utama, dan ridhonya Allah adalah merupakan tingkatan rizki yang paling sempurna. Itu sepertinya jawaban atas pertanyaan dari siapa ya tadi itu? Dari Bunda Ina. Ah, Bunda Ina dari mana Bunda Ina? Beliau salah satu CTMR juga, Ustaz. Oh ya, Insya Allah, Alhamdulillah. Salam kenal ya dari kita nih. Ya, oke. Baik, masih ada nggak di chat itu pertanyaannya? Belum Ustaz. Boleh silakan Nah, dilanjut. kalau belum, nah ini ada satu ayat Al-Quran lagi yang sangat familiar ya, yang sangat familiar sekali, dan ini merupakan landasan dari ilmu magnet rezeki yang seringkali Ustadz Nas bahas, dan bahkan kita pun pada saat SHMR seringkali membacakan ayat ini. Baik, kita baca lagi bareng boleh? Kita baca bareng saja ya, tidak usah ngikutin saya. Ya, Boleh, buka boleh. buka mic-nya. Baik, yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad Walaqad katabna katabna fil fi zaburi min zabur ba'di min dzikri ba'di dzikri annal arda annal yarithuha ibadiyas ibadiyas salihun. salihun. Nah, baik, salah satu hikmah dari sholat, ya dia. Hikmah dari sholat itu akan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang soleh. Ya. Dengan sholat kita, dan tentunya sholatnya sesuai dengan ketentuan, syarat dan rukun, serta fokus, khusyuk dan tumanina, gitu ya. Maka insya Allah amalan sholat kita akan mengantarkan kita menjadi pribadi hamba Allah yang soleh. Nah, ini sengaja saya tebalkan kata ibadiyas solehun. Dari ayat ini sangat populer seringkali kita dengar sebagai ilmu landasan magnet rezeki, ya, yang artinya itu sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur, ya, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, yakni Lauh Mahfud, bahwa bumi ini akan diwariskan oleh hamba-hamba. Ini luar biasa. Seorang hamba yang soleh, dia akan mendapatkan warisan bumi, ya, warisan bumi dan seisinya. Artinya apa? Kekayaan-kekayaan itu sejatinya Allah akan wariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana sih kriteria hamba yang soleh itu? Ini sedikit izin saya membahas ya. Siapa hamba-hamba yang soleh? Jawabannya adalah saya memberikan adanya di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang soleh, atau istilahnya kata soleh, ya, kata artinya baik, Bu. Jadi ibadiah solihin itu hamba yang baik, gitu ya, hamba yang baik. Sementara, nah, solih ini adalah merupakan sebuah apa ya, ya predikat tertinggi lah dari hamba Allah yang baik. Nah, sementara di dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilah kata dalam Al-Quran yang merupakan bahasa baik juga.
Sehingga kata-kata baik yang terjemahnya baik di dalam Al-Quran ini menjadi sebuah kriteria. Kriteria menjadi seorang yang soleh. Itu. Saya di sini izin mengutip pendapat dari Ustadz Adi Hidayat ya. Siapakah orang yang soleh itu? Nah, orang yang soleh menurut ya pakar tafsir yaitu guru kita Ustadz Adi Hidayat itu tidak eh, keluar dari empat hal ya, empat kata baik di dalam Al-Quran. Yang pertama, orang yang soleh atau kalau kita pengen punya anak yang soleh, yang pertama yang harus kita periksa adalah toyibnya. Toyib ini artinya baik ya. Jadi kriteria untuk menjadi anak yang soleh yang pertama harus toyib. Ini di surat Al-Baqarah 168, ya Yohanes, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik ya dari apa yang terdapat di muka bumi ini. Jadi kalau kita makan itu pasti kita melihat fisiknya jadi tidak memandang hanya sekadar halal. Contoh misalnya kita sarapan pagi itu sabu ya, sarapan bubur misalnya. Bubur. Bubur yang kita makan itu adalah bubur yang masih hangat misalnya gitu. Atau udah dingin tapi ya belum lama disajikan. Itu kan sampai berhari-hari, udah 3 hari kita simpan bubur itu. Sehingga ada keluar jamurnya di buburnya. Maka walaupun itu halal tetapi tidak thayyib. Gitu. Nah, makanya Imam Ibnu Zarir atau Bari menyebutkan dalam karyanya Jami al-Bayan fi ta'wilil Quran menyebutkan bahwa kata toyiban, nah ini adalah suci, tidak najis, lagi tidak haram. Nah, ini beliau bilangnya begitu ya. Artinya kriteria toyib ini adalah suci ya, bukan benda yang terkena najis. Gitu. Nah, kemudian ada lagi pendapat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim, beliau menyatakan bahwa halalan thayyiban di sini adalah mustataban fi nafsihi ghairu dharin lil abdan wala lil uqul. Sesuatu yang baik, tidak membahayakan tubuh dan pikiran itu tadi. Bergizi lah, artinya tidak kadaluarsa kan gitu. Nah, ini kaitan dengan fisik. Konkretnya beginilah, anak yang soleh harus thayyib itu secara fisiknya dia harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat gitu. Bangun tidur, mandi, sikat gigi, makan teratur gitu, olahraga. Itu artinya memenuhi kriteria thayyib gitu yang pertama gitu ya. Itu yang pertama. Ini kemudian yang kedua terbatas. Yang kedua adalah setelah thayyib ada namanya khair. Khair juga artinya baik. Nah, kalau khair dalam tafsir itu disebutkan bahwa kaitannya dengan akhlak kalau khair ini. Akhlak, contoh seperti jujur, ya, amanah, gitu ya. Tadi yang pertama kan toyib. Seorang anak sudah terbiasa nih dalam pembiasaan-pembiasaan perilaku hidup yang sehat. Ya, tidak cukup, gitu ya. Tidak cukup hanya membiasakan perilaku sehat, tetapi dia juga harus ditopang dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik sama orang tuanya nurut, jujur, gitu ya, menyenangkan, gitu. Itu khair itu, gitu. Tetapi namanya manusia, gitu ya. Suka ada fluktuasi gitu, fluktuasi. Artinya terkadang nurut sama orang tua, terkadang enggak nurut, gitu. Terkadang jujur, gitu. Kurang jujur, gitu. Nah, dibutuhkan adanya suatu pembiasaan yang permanen, yaitu ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf ini kalau dalam kaidah bahasa Arab ini berasal dari kata urfun. Urfun itu adat, adat kebiasaan. Artinya sudah terbiasa melakukan melakukan sifat apa tadi perilaku sehat sudah biasa, kejujurannya juga sudah teruji, sudah terbiasa sehingga istilah pendidikan itu namanya itu karakter. Sudah menjadi karakter, sudah memiliki karakter yang baik gitu. Sudah terbiasa pembiasaan-pembiasaan yang baik itu sehingga sudah menjadi karakter. Istilahnya kalau anak itu diujinya kalau dia disuruh melakukan suatu baik itu tidak harus disuruh. Jadi udah
idang sendiri gitu. Udah ya tidak usah disuruh juga dia melakukan dengan kesadarannya. Itulah yang disebut dengan ma'ruf. Itu ya. Ini ma'ruf ini adalah merupakan level ketiga ketika kita ingin mengetahui seseorang atau diri kita ini apa sudah saleh apa belum. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, Bunda, silakan lanjut slide-nya. Nah, yang terakhir adalah kata ihsan. Ihsan juga artinya baik, gitu ya. Ihsan itu juga artinya baik. Nah, kalau melihat dari pengertian ihsan ini, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini apa maksudnya? Maksudnya seorang yang soleh, anak yang soleh, atau kita ingin menjadi anak yang soleh, gitu ya. Maka kita di tingkat puncaknya adalah senantiasa merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dalam keseharian kita 24 jam kita merasa diawasi oleh Allah, apalagi terutama pada saat kita sholat, gitu ya. Ketika kita sholat, maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka sholat kita akan khusyuk. Sholat kita akan fokus karena ada yang memperhatikan kita, ada yang menatap kita, ada yang mengawasi kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pun halnya dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Kita tidak akan berani berbuat kalau misalnya seseorang itu mendapatkan amanah menjadi seorang pejabat, dia tidak akan berani berbuat korupsi. Kalau dia pedagang, tidak akan berani berbuat curang, gitu ya. Tidak berani menyakiti perasaan orang lain, tidak menyakiti eh ya dengan lisan dan tangannya. Itu tidak akan berani memukul orang kalau bukan haknya, kan gitu. Tidak berani mengambil barang orang lain kalau bukan haknya karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Sehingga ini adalah merupakan puncak, gitu ya, puncak kriteria dan menjadi seorang yang soleh. Jadi kesimpulannya menjadi pribadi yang soleh, pertama, itu ya, harus membiasakan perilaku hidup sehat. Yang kedua, membiasakan dengan akhlakul karimah. Yang ketiga, sudah menjadi karakter antara perilaku sehat dengan akhlakul karimah. Ya, yang keempat, kita merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata ihsan ini juga ada di dalam Al-Baqarah ya, ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai perbuatan atau menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan kata ihsan juga surat Al-Isra ayat 23 erat kaitannya dengan berbaktinya kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, ya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Nah, baik. Nah, ini nanti di kesimpulan sebetulnya ini masuk di kesimpulan doa iftitah ikrar jiwa raga nanti saya akan sampaikan di bab kesimpulan saja. Sebelum ini sebelum ini mungkin kita coba interaksi terlebih dahulu. Saya juga ingin belajar dari ayah bunda, dari rekan-rekan semua terkait dengan obrolan kita malam ini ya. Silakan ayah bunda, Kang Baik, Mirdan, barangkali. gimana nih dari Bapak Ibu nih yang masih standby hadir nih ya? Adakah yang perlu didiskusikan? Kalau saya yang menariknya jadi gini, Pak Ustadz, pantes gitu ya, kita belum diwarisi nih. Kalau tadi kan kita tuh emang udah, kalau emang merasa orang soleh, kita harus mewarisi bumi ya, udah mewarisi bumi. Nah, bukan mungkin lagi ini udah jelas nih kita belum termasuk orang-orang yang soleh karena Allah belum mempercayai bumi diwariskan kepada kita. Nah, ini pertanyaannya dari Kadar Madi nih, dari Klaten nih kalau nggak salah nih. Sholat yang bagaimana yang dapat menarik rezeki, Pak Ustadz? Kadang di masyarakat orang jarang sholat, malah rezekinya melimpah ruah. Sedangkan orang yang berusaha istiqomah, sholat, rajin, sampai sholat hajat, wajibnya udah, sholat sunnahnya juga udah terpenuhi, malah dapat
bonusnya masalah saja, persoalan terus-menerus, ujian tidak ya tidak berhenti-berhenti gitu. Bahkan ada teman yang tertipu oleh oknum haji. Nah, gimana ini menyelesaikan mungkin ini persoalan ini Pak Ustadz? Silahkan. Nah, baik, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini memang fenomena yang terjadi ya, fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Sholat ini sehingga pernah ya Imam Ghazali itu pernah ditanya gitu. Apa nih yang paling berat? Katanya. Hal apa yang paling berat atau yang paling ringan lah? Apa yang paling ringan? Yang paling ringan itu kata Imam Ghazali adalah meninggalkan sholat. Gitu. Meninggalkan sholat. Gitu. Jadi terasa ringan gitu. Ini bagi orang-orang yang memang hatinya sudah tertutup gitu ya, dari melakukan kewajiban-kewajiban syariat di dalam agama Allah. Kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini saya kemarin itu pernah mengisi kajian Bunda Holi di manasik umroh ya, di manasik umroh. Ada salah satu narasumber bilang gitu, bahwa orang yang berangkat ke tanah suci untuk melakukan ibadah umroh atau bahkan haji, itu penelitiannya sih di umroh ya, di umroh ya. Orang yang berangkat umroh ke tanah suci itu setelah dilakukan penelitian itu ternyata yang membiasakan dirinya sholat fardu 5 waktu di rumahnya atau di tanah air itu hanyalah 30% katanya. Ini ini sungguh penelitian yang luar biasa gitu ya. Artinya kok bisa gitu. Orang berangkat ke tanah suci sementara dia pulang lagi ke Indonesia meninggalkan sholat atau karena memang sebelumnya juga nggak sholat gitu, nggak sholat fardu yang 5 waktu itu gitu. Bahkan ada yang bilang gitu karena mungkin awam gitu pulang dari Mekah. Ini sebetulnya ada pembahasan di slide berikutnya ya, bahwa sholat di Masjid Haram, sholat di Masjid Nabawi itu kan ada keutamaan-keutamaan. Sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan atau lebih utama 100.000 kali sholat selain Masjid Haram kan gitu. Sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali lebih utama 1.000 kali sholat daripada sholat di selain Masjid Nabawi gitu ya. Kemudian sholat di Masjid Kuba juga ada yang memberikan faidah 500 kali lipat sholat selain masjid itu. Nah ini Masya Allah gitu. Pulang dari Mekah itu saya mau udah sholat katanya. Sholatnya udah dirapel. Nah ini suatu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang salah. Gitu ya. Walaupun demikian, ini luar biasa ya. Ketika orang sudah lalai dengan sholatnya, tetapi seringkali kita melihat fenomena di masyarakat kita, justru malah Allah itu memberikan ya rezeki berupa harta. Berupa hartanya kok berlimpah gitu. Gitu. Hartanya kok banyak gitu. Padahal dia nggak sholat atau mungkin sholatnya belang bentong istilahnya gitu ya. Kadang sholat, kadang enggak. Nah ini apa ini? Fenomena apa? Apakah ini menyalahi sebuah ayat yang tadi ya? Ayat yang mana orang yang soleh itu mewarisi bumi? Enggak. Karena memang di ayat lain itu ada istilah istidraj. Ya, apa itu istidraj? Istidraj itu kalau dalam bahasa Sunda mah panyungkun, sungkunan. Apa bahasa Indonesianya apa itu Bunda Wali? Panyungkun itu. Apa ya? Apa Halo? ya istidraj itu apa nyungkun mau Ah, apa ya nyungkun artinya bahasa begini, artinya Indonesia. begini ya. Gambaran istidraj itu seperti ini. Misalnya gini, kita mendapatkan pemberian, jangan jangan istilahnya ilustrasinya analoginya kita dikasih makan oleh
orang traktir lah, ditraktir makan bakso misalnya. Sama teman kita ditraktir makan bakso. Udah tuh. Wah, kita kan senang ya. Itu, ditraktir makan bakso. Habis satu mangkok. Udah gitu masih kalau ini mah kalau yang masih muat sih kalau masih nambah mah, ya udah nambah nambah. Nambah dikasih lagi satu mangkok yang kedua. Dimakan sampai habis. Nah, kemudian ditanya, "Masih mau nggak?" "Ah, nggak, udah kenyang." Tapi masih diberikan lagi mangkok yang ketiga. "Ayo makan sama kamu." Gitu. Disuruh makan, dipaksa makan. Habis mangkok yang ketiga, habis dimakan, dikasih lagi mangkok empat, disuruh makan lagi dipaksa. Nah, itulah namanya istidraj, gitu. Nah, artinya orang yang katakanlah orang yang tidak beriman, orang yang tidak taat, kemudian diberikan rizki harta yang banyak berlimpah dari Allah, itu sejatinya adalah istidraj yang tidak membawa keberkahan itu ya, tidak akan membawa keberkahan dan tidak akan apa istilahnya, dia tidak akan menikmati sepenuhnya dari harta istidraj itu sendiri. Terkadang harta sih banyak, tetapi persoalan-persoalan hidup yang membuat dirinya tidak nyaman, membuat dirinya tidak tenang, gitu ya. Ini seringkali dialami oleh orang-orang yang mengalami istidraj itu sendiri. Contoh lah istilahnya, harta sih banyak gitu ya, tapi anaknya melawan sama orang tua, gitu ya. Hidupnya tidak tenang, tidurnya tidak nyenyak, walaupun kasurnya empuk, ternyata kalah kualitas tidurnya sama orang yang biasa-biasa hanya beralaskan tikar, gitu ya. Nah ini kaitan dengan istidraj ya. Nah, kita tentunya tidak ingin ketika Allah titipkan harta yang berlimpah kepada kita, tidak ingin menjadi sebuah fenomena istidraj. Tapi justru ini adalah karunia nikmat yang memang rezeki itu berhak kita dapatkan karena predikat kita adalah seorang hamba yang soleh. Itu. Baik, semoga menjawab ya Kak Darmadi pertanyaannya dari pertanyaan tadi ya dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz dilanjut. Nah, ini terkait dengan ini ya, tentang sholat kita. Sholat yang betul-betul bermakna, ya, sholat yang betul-betul apa namanya membawa perubahan adalah sholat yang betul-betul berkualitas. Gambaran awal pun sudah memberikan sinyal kepada kita. Karena kan tadi sholat itu aqwalun wa af'alun mukhtatamatun takbir. Sholat itu sebuah ucapan perbuatan gitu ya, yang diawali dengan takbiratul ihram. Nah, kalau kita memaknai secara sesama kata takbir itu, kan takbiratul ihram itu takbir Allahu Akbar. Kalau kita maknai secara sama, Allah yang maha besar. Allah maha besar. Ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati tersambung bahwa Allah maha besar. Itu ya. Artinya apa? Setelah kita bertakbir, kita menyatakan sepenuhnya dalam hati kita selain Allah kecil. Ketika kita ditimpa persoalan-persoalan hidup, ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, persoalan itu menjadi kecil semua. Gitu ya. Ketika kita memiliki amanah yang banyak, yakni hutang, gitu ya, maka ketika sudah Allahu Akbar, semuanya kecil, semuanya bisa terselesaikan dengan cepat atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu diawali dengan begitu. Nah, terkadang kita mah ketika ucapan Allahu Akbar itu malah sebaliknya, gitu ya. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbray. Nah, ini bray itu maksudnya apa? Setelah takbiratul ihram malah ingat kemana-mana. Ingat urusan-urusan pekerjaan, ingat urusan-urusan yang sifatnya duniawi, gitu ya. Ingat persoalan-persoalan
ya urusan-urusan muamalah, urusan-urusan pekerjaan sehari-hari, bahkan urusan keluarga jadi pada muncul gitu ya. Bahkan ada yang sampai ketika ya intinya pada ingat semua, sampai-sampai dia lupa naruh kunci motor, lupa naruh kunci mobil, ketika baru sholat takbir aja Allahu Akbar langsung ingat sholat itu kunci mobilnya di mana, kunci motornya di mana, langsung ketahuan gitu. Nah, ini ini luar biasa. Makanya ikrar dalam sholat ini penting. Ketika sudah menyatakan Allahu Akbar, kita fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ini ada doa iftitah yang seringkali kita baca ya. Ini mohon maaf, salah satu amalan doa iftitahnya adalah yang ini gitu, yang saya baca ya. Adapun ketika ada yang berbeda, itu Allahumma ba'id itu ya. Itu juga silahkan nggak apa-apa. Cuma kalau saya izin untuk menyampaikan doa iftitahnya yang ini, seraya kita coba memaknai apa maksud dari bacaan ini ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, Allah Maha Besar dengan sebenar-benarnya Allah Maha Besar kan itu. Kesempurnaannya, kebesarannya Maha sempurna. Segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya pujian. Kemudian wa subhanallah, Allah Maha suci, bukratan wa asila, dari semua waktu Allah itu Maha suci. Gitu ya. Di sini mewakili bukrotan itu pagi, asila itu sore ya. Tapi bukan berarti Allah itu maha sucinya pagi dan sore saja. Artinya apa? Ini hanya kias ya, bahwa maha sucinya Allah meliputi semua waktu yang kita alami. Walaupun sejatinya Allah itu tidak awas nih, hati-hati ya. Akidah kita harus lurus bahwa Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Yang terikat ruang dan waktu adalah kita. Gitu. Artinya apa? Alam yang kita alami atau waktu, ruang dan waktu yang kita alami ini semuanya adalah kaitan dengan Allah itu Maha Suci. Itu. Nah, kemudian ikrarnya ini. Nah, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman, bahwa ketika kita sholat, ya Allah, ini diri saya ya Allah, ini wajah saya ya Allah, aku hadapkan wajahku, aku hadapkan diriku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Gitu ya. Telah menciptakan langit dan bumi. Sholat saya ini ya Allah, aku hadapkan. Gitu. Hanifan. Nah, Hanifan ini fokus. Secara fokus aku hadapkan kepadamu ya Rabb. Gitu ya. Musliman, pasrah sepenuhnya. Gitu ya. Pasrah saya Allah sepenuhnya, mau istilahnya apa, mau wafat hari ini saat ini juga silahkan ya Allah. Terserah padamu ya Allah. Aku mau dijadiin apapun, aku pasrah ya Allah. Itu kepasrahan kita musliman ini. Wa ma ana minal musyrikin. Ini sebuah ikrar ya, bahwa saya ini bukanlah orang-orang yang musyrik, bukan merupakan bagian dari orang musyrik. Gitu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanyalah milikmu ya Allah. Itu ya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Wa bidzalika, dan oleh karenanya itu, umirtu, aku diperintahkan. Diperintahkan apa? Diperintahkan untuk sholat. Wa ana minal muslimin, dan aku semoga termasuk golongan orang-orang yang muslim. Orang-orang yang memasrahkan diri kepadamu ya Rabbal Alamin. Nah ini eh, ayah bunda dan saudaraku yang baik semuanya. Nah, ini materi selanjutnya sebetulnya hanya materi tambahan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan ya. Sholat di Masjid Haram dan di Masjid Nabawi itu luar biasa. Dan ini mudah-mudahan kita semua, baik yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, semoga dalam waktu dekat bisa kembali lagi ke tanah suci, bisa sholat di Masjid Haram, bisa sholat di Hijr Ismail, kemudian bisa sholat di Makom Ibrahim, bisa sholat di Masjid Nabawi, ya,
Ini Masya Allah bisa sholat di Raudhah, Masya Allah, tabarakallah. Bisa sholat di Masjid Kuba. Kemudian karena itu sholat di Masjid Kuba katanya dari kata Rasulullah bisa mendapatkan pahala umroh, gitu ya. Kemudian kita pun bisa melakukan sholat-sholat sunnah yang lain. Dan ini yang akan menjadi magnet rezeki kita. Di antaranya guru kita, Ustadz Nas, seringkali menganjurkan kepada kita untuk melakukan sholat sunnah tobat. Ya. Satu kesalahan, lanjut Bunda, satu kesalahan, satu dosa yang kita lakukan, maka tebuslah dengan sholat taubat. Gitu ya. Masya Allah, sholat taubat ini sebuah sarana untuk menghapus atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena dosa itu sejatinya adalah penghalang dari rezeki kita. Ma min rajulin yudhnibu danban summa yaqumu fayatatahhar summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafaralah. Tidaklah seorang berbuat dosa lalu dia beranjak bersuci, berwudu, kemudian melakukan sholat, kemudian beristighfar, minta ampun sama Allah. Nah, kecuali Allah akan mengampuninya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kapan waktunya sholat taubat? Kapan waktunya sholat sabat? Tidak ada keterangan waktu melaksanakannya. Boleh dilakukan siang, boleh dilakukan di malam hari. Bahkan di waktu terlarang untuk melakukan sholat sekalipun, seseorang boleh melakukannya. Ini ada pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah. Wa kadzalika sholatu taubat fa inna adznaba wat taubatu wajibatun 'alal faur wa huwa mandhubun ila ayyusalli rak'atain summa yatuba kama fi hadis Abu Bakar Siddiq. Itu ya, bahwa kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tobat sebagai bentuk kita apa namanya, kewajiban atas melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Gitu ya. Oke, lanjut Bunda. Nah, ini juga sering kali kita bahas ya di dalam ilmu magnet rezeki ini. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrar wa yamditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nah, ini istilahnya harus kita praktekkan gitu ya. Kita senantiasa meminta ampun sama Allah supaya kita yumdidkum bi amwal. Ketika kita SMR itu seringkali menanyakan siapa yang ingin banyak hartanya? Jawab saya, pasti saya. Bolehkah kita banyak uang? Boleh. Apakah Al-Quran yang membolehkan kita banyak uang? Ada, yaitu surat Nuh ya, ayat 12. Yumdidkum bi amwal. Oke, lanjut. Nah, ini ada juga sholat tahajud ya, sholat pembuka pintu rizki. Masya Allah, gitu ya. Orang yang mendawamkan sholat tahajud, asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dia akan mendapatkan tempat yang terpuji di hadapan Allah dan tentunya di hadapan manusia. Bismillah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjalankan sholat-sholat sunnah ini. Gitu ya. Bahkan saya pernah bertemu langsung dengan almarhum almarfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ya. Beliau sangat populer ya, sangat terkenal sekali, luar biasa dengan tahajudnya ya. Tahajud yang tak pernah tertinggal itu. Dalam silaturahmi waktu itu saya pernah dapat amanat gitu ya, dapat tausiah dari beliau untuk jaga waktu 1 jam sebelum subuh. Ini Masya Allah gitu ya. Untuk apa? Itu diantaranya untuk sholat sunat tahajud itu. Oke, lanjut Bunda. Nah, sholat duha ya. Mudah-mudahan kita Alhamdulillah ya. Ini hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad. Bahwa qala Allah azza wa jalla ya ibna Adam la ta'jiz an arba'i rakaat min awalin nahar akfi ke akhirahu. Itu jadi wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, yakni di waktu duha ya. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Masya Allah tabarakallah. Kemudian juga ini banyak sekali ya hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha. Bahkan duha itu katanya, dulu saya pernah ikut seminarnya
siapa? Mas Ipo Santosa. Jadi duha itu adalah duitnya para pengusaha. Ya. Karena kalau kita para pengusaha, kalau kita memiliki usaha perniagaan atau menjadi pengusaha, maka jangan tinggalkan sholat duha. Karena duha adalah duitnya para pengusaha. Masya Allah. Lanjut. Nah, di antaranya sholat sunnah fajar ya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu. Jadi sebelum subuh itu sholat sunnah 2 rakaat. Karena sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar ini adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ini hadisnya sahih, hadis Muslim. Sholat hajat bisa dilakukan kapan saja ya. Sholat atas kebutuhan atau hajat-hajat kita semua. Bu, nah demikian ayah bunda apa yang ingin apa kita bahas, kita sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ibadah untuk kita semua terkait dengan sholat kita dan pastinya tentunya bil khusus untuk diri saya sendiri ya, menjadi motivasi terhadap diri saya sendiri. Baik, selanjutnya saya serahkan lagi kepada Bunda Holly untuk memandu acara ini. Mungkin sudah 9:30 juga ya ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Iskandar. Nih, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ada waktu beberapa menit nih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya kasih waktu nih kurang lebih ada waktu sampai 9:30 ya. Kalau tidak ada, nanti saya akhiri ini ya. Gitu. Gimana nih Bapak Ibu? Ini udah malam juga ya. Silahkan, ada yang mau didiskusikan? Mungkin ini Ustadz, ada yang mengamalkan apa kayak sholat tasbih. Nah, mungkin bedanya sholat tasbih dengan sholat eh, taubat tadi, dengan sholat taubat gimana, Ustadz? Nah, kalau sholat taubat itu sholat yang dilakukan seperti sholat pada umumnya ya. Sholat seperti sholat sunnah mutlak. Gitu. Jadi yang membedakan hanya niatnya saja. Gitu ya. Misalnya begini. Usolli sunnat taubat rakaataini mustaqbil Ka'bah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hati niat saya sholat sunnah taubat karena Allah. Gitu. Sudah, misalnya baca Fatihah, kemudian baca surat, suratnya juga boleh yang pendek-pendek, gitu ya. Nah, kemudian selesai rakaat pertama, berdiri lagi, setelah rakaat kedua, kemudian tahiyat akhir, kemudian salam. Seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah itu kalau sholat sunnah tobat gitu ya. Nah, berbeda dengan sholat sunnah tasbih. Kalau sholat sunnah tasbih itu dilakukan 4 rakaat. Ya. Dilakukan 4 rakaat kalau dilakukan di siang hari. Kalau dilakukannya di malam hari, 4 rakaat itu dibagi dua. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Dan setiap rakaat itu, kalau sholat sunnah tasbih, itu harus membaca tasbih sebanyak 75 kali. Nah, yang 75 kali ini dibagi-bagi, gitu ya. Kapan pembagiannya? Pembagiannya itu adalah, nah, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, sebelum membaca Fatihah, itu baca dulu tasbih 15 kali, gitu ya. Baca tasbih 15 kali. Baru kemudian baca Fatihah surat. Nah, kemudian ruku. Ketika ruku, itu setelah bacaan ruku, jangan dulu i'tidal. Baca dulu tasbih 10 kali. Gitu ya. Setelah baca tasbih 10 kali, jadi udah berapa tuh? 25 ya. Nah, kemudian bangkit dari ruku namanya i'tidal. Nah, pada saat i'tidal, itu pun baca lagi tasbih 10 kali. Jadi berapa tuh? 35 ya. Kemudian sujud. Setelah sujud yang pertama, nah jangan dulu bangkit. Baca lagi tasbih 10 kali 45. 45. 45. Kemudian duduk antara dua sujud. Sujud. Nah, setelah duduk antara dua sujud, baca lagi 10. Jadi 55. Sujud lagi. Jadi 65. Nah, kemudian sebelum berdiri,
Nah, sebelum berdiri rokaat kedua itu duduk dulu, namanya duduk istirahat. Ya, duduk dulu baca lagi tasbih 10 kali. Setelah itu berdiri. Jadi 75 kali. Kemudian dilakukan sama dengan di rakaat kedua 75 kali dengan uraian tadi 15, 10, 10, 10, 10, 10 di tahiyat akhir sebelum salam. Itu Itu berarti dua tujuannya rakaat. sama ya Ustadz, untuk memohon Kenapa? ampun juga tujuannya. Ah, sholat tasbih itu gitu ya. Tujuannya, niatnya adalah ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Setiap orang itu minimal seumur hidup sekali itu harus sholat sunnah tasbih. Tujuannya sih ya ta'abbud untuk beribadah kepada Allah. Ketika bahasanya tasbih ini untuk mensucikan Allah kan gitu. Itu dominasi bacaan tasbih yang tujuannya untuk mensucikan Allah gitu. Kalau tadi untuk apa namanya menyadari perbuatan dosa, nah, itu lebih cenderung kepada sholat sunnah taubah gitu ya. Nah, kalau sholat sunnah tasbih ini biasanya ya, biasanya amalannya ini boleh dilakukan setiap hari boleh. Nah, biasanya saya dulu waktu di pesantren itu sholat sunnah tasbih ini suka diamalkan pada malam nisfu Sa'ban gitu ya. Pada malam nisfu Sa'ban. Jadi ketika penutupan buku amal dan dibuka buku amal yang baru, kita lakukan sholat sunnah tasbih ini gitu supaya amaliyah kita mensucikan Allahnya itu direalisasikan dengan melalui sholat sunat tasbih begitu ya. Di kolom chat nih ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara memotivasi anak agar mau menjalankan sholat? Nah, itu gimana nih Ustadz? Mau anak yang besar, anak yang kecil juga ya itu kalau untuk urusan sholat tuh kadang tidak mudah ya untuk menyuruh gitu ya. Nah ini memang tantangan orang tua ya, tantangan orang tua zaman sekarang ini. Makanya eh, ada pepatah bilang begini, ada salah satu hal yang minimal minimal ada dua atau tiga hal ya. Kita nggak usah khawatir kepada anak kita. Yang pertama, kalau seandainya setiap hari anak kita masih mau belajar atau mau membaca Al-Quran, gitu ya. Kalau belum bisa baca Quran berarti dia mau belajar. Kalau sudah bisa baca Quran, dia mau membaca Al-Quran. Nah, jadi jadi orang tua tidak usah khawatir terkait dengan keadaan anaknya. Kalau setiap harinya dia sudah membiasakan diri membaca Al-Quran itu yang pertama. Yang kedua, orang tua sudah jangan merasa khawatir kepada anaknya. Kalau anaknya sudah membiasakan sholat fardu yang 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat sunnah yang lainnya. Seperti anaknya sudah terbiasa sholat sunnah duha, anaknya sudah terbiasa tahajud. Wah, itu keren. Gitu. Lalu lantas gimana nih fenomena yang terjadi banyak sekali anak-anak kita, ya, anak-anak dari orang tua ya, bukan bukan kita. Mudah-mudahan semuanya nih sini anak-anaknya rajin-rajin sholat. Gitu. Ada di antara orang tua yang susah sekali ya, atau tidak mudah lah, ya tidak mudah menyuruh anaknya sholat. Nah, ini makanya perlu pendidikan anak ini sejak dini. Ya. Perlu pendidikan anak sejak dini. Rasulullah itu dalam hadisnya gitu ya tentang sholat mengajarkan kepada kita bahwa muru auladakum bis sholati bisab'in. Perintahkan sholat kepada anakmu ketika umur 7 tahun. Gitu. Jadi kalau sudah 7 tahun, kita wajib memerintahkan sholat. Gitu. Ini perintah sholatnya di umur 7 tahun wajibnya. Gitu. Tapi sebelum 7 tahun nih,
kita diperintahkan untuk memberikan bekal tata cara ilmu tentang sholat kepada anak kita. Makanya fungsinya adanya TPQ gitu ya, Taman Pendidikan Al-Quran, diniyah, takmid diniyah gitu, pendidikan diniyah, pengajian-pengajian di musola, di surau gitu ya, yang dilakukan oleh ustadz di kampung kita, kemudian ada yang ngajiin anak kecil, itu menjadi bekal untuk belajar ilmu tentang sholat. Ketika anaknya sudah umur 7 tahun, wajib bagi orang tua untuk memerintahkan sholat. Artinya kalau sudah perintah sholat, anak ini sudah punya ilmu tentang sholat. Sudah bisa sholat, sudah bisa praktek sholat. Perintahnya di umur 7 tahun. Nah, kemudian kalau di umur 10 tahun dia tetap tidak sholat, wadribuhum. Maka orang tua itu wajib memukul. Memukul anak karena tidak sholat. Gitu. Pukullah di usia 10 tahun. Ya, tapi memukulnya pun ada caranya ya. Ghairu mubarrihin, jangan sampai pukulan yang membahayakan, yang memberikan luka, jangan. Gitu. Artinya sifatnya pukulan ini ya berarti bukan hanya secara fisik kita memukul ya. Intinya kita mesti tegas kepada anak kita untuk mendirikan sholat. Itu sih sebetulnya. Gitu. Kita sebagai orang tua mesti ada ketegasan. Makanya eh, ada suatu keistimewaan sebetulnya bagi orang tua mendapatkan ilmu yang manfaat dan menjadi jariah, yang pahalanya terus mengalir, gitu ya. Jadi begini, dalam sholat itu kan ada yang sifatnya rukun itu bacaan Fatihah ya, itu. Syukur-syukur ini ayah bunda nih, syukur-syukur ketika punya anak yang masih kecil, anak kita itu bisa bacaan Fatihahnya itu dari kita sebagai orang tuanya, bukan dari gurunya, itu ya, bukan dari gurunya yang kita perintahkan nak belajar tuh, sama Ustadz. Ustadznya memberikan bacaan Fatihah sehingga anak bisa. Ini kalau bisa kita yang mengajarkan Fatihah, supaya apa? Supaya ketika Fatihah ini dibaca, apalagi dibacanya saat sholat, maka pahalanya itu akan mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Itu kita sebagai orang tuanya. Itu. Nah, jadi intinya yang tadi bertanya tentang bagaimana mendidik anak atau memerintahkan anak sholat, ya itu urutannya seperti itu. Umur 7 tahun perintahkan sholat, tapi sebelumnya sudah belajar tentang ilmu sholat. 10 tahun nggak mau sholat juga pukul atau berikan ketegasan-ketegasan tertentu gitu. Supaya apa? Supaya nanti di usia baliknya, di usia 15 tahun, gitu ya. 15 tahun itu mereka atau anak-anak kita itu sudah balik. Sudah apa? Sudah mempertanggungjawabkan amalannya sendiri, sudah punya buku catatan amal sendiri begitu. Itu ketika ya apa namanya terkadang suka emosi ya. Kalau enggak ini misalnya di waktu subuh nih. Nih apa pertanyaan dari Ibu Ratna ya, Ibu Ratna nih. Ini pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Iya, tentang sholat Karena subuh ya. nggak ini masih tentang anak-anak nih ya, nggak mudah Iya, kan dibangunkan pagi hari itu nggak mudah. iya. Jadi apalagi sholat subuh gitu ya, pengennya kan orang tua tuh biar anak-anak tuh bangun di awal waktu gitu. Kalau bisa sholat sunnah qobliyah subuh dulu, sholat sunnah fajar dulu Mm-mm. gitu ya, kalau bisa gitu ya. Tapi kan tidak mudah nih ya ini untuk membangunkannya. Mungkin ada amalan ya, selain tadi kan emang harus Nah, dipukul kalau amalan yang konkretnya itu adalah yaitu tadi wa'mur ahlaka bis sholati wastobir 'alaiha. Kita merintah sholat itu mesti dengan kesabaran. Artinya jangan jangan putus asa. Malam ini atau subuh ini nggak berhasil nih membangunkan anak sebelum di waktu subuh gitu ya. Misalnya azan jam 4 lewat 5 menit. Jam 4 ini mestinya anak udah bangun, udah berada di atas sejadah misalnya, udah berangkat ke masjid. Ya. Sudah bisa sholat qobliyah gitu. Kalau nggak bisa itu, ya coba lagi besoknya. Coba lagi. Nah, itu fungsi kesabaran itu di situ. Gitu. Yang kedua memang ya butuh pembiasaan. Makanya tadi ada istilah khoir, anak nurut sama orang tua itu khoir. Kan itu. Tapi kalau nurutnya sudah tidak diperintahkan lagi, sudah tidak harus diperintah lagi, itu namanya udah uruf.
sudah ma'ruf, artinya sudah terbiasa, sudah menjadi karakter. Makanya berbahagialah bagi orang tua tadi itu ketika anaknya tidak usah disuruh sholat, tapi dia sudah sholat sesuai dengan kesadaran sendiri gitu ya. Itu. Nah, saya tambahkan ketika subuh anak susah dibangunkan, lantas kita putus asa dan kita sabodo teuing gitu ya, biarin aja dah, gitu. Itu sama dengan membiarkan, gitu ya. Ini ilustrasinya kalau nggak sholat itu kan, apalagi anaknya sudah balik, itu hadis Rasul tuh nggak dalam sholat ini nggak main-main gitu. Orang yang meninggalkan sholat satu waktu saja, mentaroka sholat al khomsa, tarok tuhu muta'amidan, fajazauhum jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu, itu padahal satu waktu saja, kemudian dia meninggalkannya karena sengaja, gitu ya, maka balasannya adalah neraka jahanam, gitu ya. Kalau dia mati belum bertobat, jahanam tempatnya. Istilahnya begini, ketika kita punya anak tidur lelap, kita nggak membangunkan sholat subuh, itu artinya anak kita sedang secara tidak terlihat, itu ya. Seperti gimana sih kalau misalnya di satu kamar terjadi kebakaran lah gitu ya, kebakaran di kamar itu ada anak kita, tidurnya terlelap banget gitu. Ketika kita melihat ada kebakaran di kamarnya, kita lantas membiarkan atau membangunkan paksa. Ya pastinya membangunkan paksa kan. Bahkan tidak menutup kemungkinan anak kita langsung kita gendong supaya selamat dari adanya api itu. Itu baru api dunia, apalagi api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik gitu. Jadi memang tidak mudah, tapi dengan pembiasaan, dengan kesabaran, insya Allah. Seraya ini ada amalan sebetulnya. Amalan doa orang tua itu luar biasa, insya Allah diijabah. Ada amalannya nih. Bolehlah nanti ditulis ya, atau direkam nih. Saya dapat amalan dari guru saya terkait mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh ya. Doanya adalah boleh direkam yang ininya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum fid darain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami semua, fi dzurriyyatina, yakni bagi anak keturunan kami, fi dzurriyyatina wala tadurruhum, dan janganlah engkau memberikan kemadaratan ya, janganlah engkau memberikan kemadaratan, wa waffiqhum, ya Allah anugerahkanlah taufik pertolonganmu kepada mereka, kepada anak keturunan kami, wa waffiqhum li taatika, supaya taat menjalankan ibadah kepadamu, wa waffiqhum li taatika warzuqna, dan anugerahkan kepada kami rizki birrahum, atas bakti mereka, berbuat baik mereka kepadaku, itu. Jadi sebuah dambaan ya bagi orang tua itu ketika di usia sepuh itu, di usia usia lanjut dah, di usia tuanya, di saat dia sudah tidak mampu lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan, apalagi yang sifatnya berat, artinya dia udah off, udah pensiun gitu. Lantas 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 didatangi oleh anak-anaknya, datang secara bergantian membawa kebaikan-kebaikan. Seneng banget gitu ya. Senang sekali. Itu namanya warzuk nabir rahum. Fid di dunia dan di akhirat. Di dunia menjadi kebaikan, di akhirat pun menjadi syafaat bagi dirinya nanti itu. Sehingga bisa berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Oke, sepertinya semoga cukup ya, ya Bunda cukup nih. Oli. Ya, semoga menjawab ya Bunda Ratna nih kadang terkadang beliau sebagai orang tua mudah emosi kalau nggak segera bangun ya. Tadi jawabannya adalah sabar. Nah, diperkuat sabarnya. Kedua amalannya ternyata keluar nih amalannya. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wala tadurruhum wa wafiqhum lito atika warzukna birohum. Ah, saya juga apalah. Insya Allah nih udah direkam Ustaz lah. Oke, terima kasih. Masya Allah ini karena waktu juga ya yang memisahkan kita. Terima kasih Ustadz atas waktunya malam kali ini. Mungkin ada closing statement Ustadz dari materi pada kali ini atau kesimpulannya boleh beberapa menit silahkan Ustadz. Baik, di pernyataan terakhir, closing statement pada pertemuan kali ini terkait dengan tema kita adalah sholat dan rezeki dahsyat. Ya. Bahwa sholat yang kita lakukan, pertama, perbaiki sholat kita, pantaskan diri kita saat sholat, bahwa sholat ini adalah merupakan media pertemuan kita dengan Allah, antara hamba dengan Tuhannya, terutama di saat sujud, karena akrobu posisi terdekat antara kita dengan Allah itu pada saat sujud, maka perbanyaklah berdoa di situ. Kemudian yang ketiga, kita pun mesti berupaya memerintahkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita untuk menunaikan ibadah sholat khususnya, dan bersabar atas eh, perilaku atau istilahnya upaya-upaya kita semua, sehingga sholat ini menjadi sebuah amalan yang begitu istimewa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan sholat ini menjadi sebuah amalan yang istimewa, maka Allah akan jamin kemudahan-kemudahan untuk kita, yakni berupa rizki, baik harta, kemudian kesehatan, kemudian keturunan yang soleh, dan terutama yang terakhir, kenikmatan rizki dari Allah adalah mendapatkan rahmat dan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bisa kita amalkan, khususnya untuk diri pribadi saya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah ilmunya luar biasa. Baik karena waktu juga yang memisahkan kita, saya tutup dengan langsung saja ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan di acara kajian online Magnet Rezeki yang ke-67 bersama Bunda Tiah Mutia dan Bunda Ina. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.